dalam lubuk hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Di saat kami tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun Tuhan, kami hanya berserah dan berharap kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, ini syukur jemaat-Mu di tempat ini, di hadapan tahta-Mu yang maha kudus Tuhan. Terima kasih sudah menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah sangat sabar dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkali-kali Tuhan kami berjalan menjauhi firman-Mu Tuhan, tetapi dengan sabar Kau selalu memanggil kami, menanti kami Tuhan. Bahkan Kau berkorban di kayu salib buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang terus berbicara di hati kami, yang terus menegur kami ketika kami berbuat salah ya Tuhan. Ketika kami dipenuhi dengan emosi, dengan rasa tidak senang Tuhan, Engkau yang berbicara di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala perhatian di hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala mujizat yang Kau nyatakan di dalam hidup kami, kesembuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan, kekuatan pengharapannya Tuhan. Engkau Allah yang setia di hidup kami Tuhan. Ketika kami sendiri Tuhan, ketika kami sedang menghadapi tekanan-tekanan di dalam hidup kami Tuhan, Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkau berbicara di hidup kami. Engkau ada di samping kiri kanan kami Tuhan. Engkau ada di sekeliling hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan.
Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan matamu tertuju kepada kami Tuhan. Tuhan, ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya persembahan kami Tuhan melalui penyembahan dan pujian berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika ibadah ini berlangsung, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian. Kita katakan pujian pengharapan Tuhan.
firman Tuhan kita. Kita katakan pujian, jalan hidup orang benar. Haleluya. Orang benar di dalam Tuhan, hidupnya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Haleluya. Hidup orang benar diterangi oleh kebenaran firman.
siap untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan Bapak Petar Dede, pimpin kita dalam doa persembahan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Bapak, mari kami datang bersyukur di hadapan-Mu, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bila yang dapat kami lakukan Bapak untuk membalas kebaikan-Mu, kami hanya datang memuji dan menyembah Engkau Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Sementara kami akan memberikan korban persembahan kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dari kami telah memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami akan menerima berkat-berkat terbaik daripada Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian sungguh kubangga Bapa. Tuhanlah punya hidup. Kita siap memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian sungguh kubangga Bapa.
kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Bapa, dalam kesempatan ini kami juga rindu mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara dari hati ke hati, agar kami mengerti akan rancangan Allah di dalam hidup kami, dan nama Tuhan senantiasa diagungkan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam. Terlebih dulu saya menyampaikan satu informasi bahwa hamba Tuhan yang mesti khotbah di sini hari ini berhalangan hadir. Hari Jumat sore beliau telepon saya menyatakan tidak bisa hadir, dan tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada jemaat. Saya bilang terima kasih, akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan saya sampaikan kepada kita semua merupakan kelanjutan khotbah saya awal bulan yang lalu, sehingga kebenaran ini menjadi milik kita semua. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca untuk kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini diucapkan atau disampaikan oleh Musa di dataran Moab. Kita tahu Moab dan Amon itu adalah keturunan Lot. Jadi di situ Musa menyampaikan kepada bangsa Israel tentang firman Allah, tentang firman Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita gali kebenaran ini, firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa sesungguhnya? Ya, saya katakan kepada kita semua, firman Tuhan ini ditujukan kepada umat pilihan Tuhan pada saat itu. Jadi bangsa Israel adalah umat pilihan
karena Alkitab yang mengatakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita dengar hari ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Kalau Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 sampai dengan Bilangan pasal 10, ya, bangsa Israel ada dekat di Gunung Sinai. Nah, kemudian mereka berkemah di sana selama 11 bulan 19 hari. Jadi kurang 11 hari itu 1 tahun. Di sana Allah menyampaikan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh orang Israel, yang harus dilaksanakan oleh mereka. Dan ini menjadi penting hari ini, karena kita juga ya umat pilihan Allah. Amin, Bapak Ibu, umat pilihan Tuhan. Nah, kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu, mengapa Musa menyampaikan ini kepada umat pilihan Allah? Karena Tuhan yang suruh, Bapak Ibu. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal 6 itu juga ya, ayatnya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Garis bawah itu, atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bukan karangan Musa, ini bukan idenya Musa, ini bukan kemauannya Musa, tetapi ini kemauan Allah, kemauan Tuhan yang disampaikan kepada umat pilihan Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, saya lanjutkan. Ada beberapa hal penting ya yang perlu kita perhatikan di dalam nas yang kita baca hari ini. Yang pertama, mengapa firman Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak berulang-ulang? Ya. Ulangan pasal 6, ya, ayat yang, saya ulangi ya, Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7 ya. Kita baca. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh agama, kita wajib mengadakan waktu untuk mengajar anak-anak kita, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada mereka, untuk menyampaikan ketetapan Allah kepada mereka. Pertanyaan, kenapa kau mesti berulang-ulang? Filsafat Inggris atau filsuf Inggris yang bernama John Locke, yang hidup 1632 sampai dengan 1704, dia menyampaikan satu teori ya, bahwa manusia itu lahir ke dunia, dia nol pengetahuan, dia nol pengalaman, dia nol hikmah, dia membutuhkan sesuatu.
Kalau di sini tidak ada Bapak Ibu, tetapi di kota besar ada banyak orang tua yang sangat sibuk. Anak-anaknya kesehariannya hanya berjumpa dengan pembantu, padahal mereka membutuhkan figur. Mereka membutuhkan orang-orang yang mereka teladani. Dan yang bisa melakukan itu hanya orang tua, hanya kita. Jadi teori John Locke ini penting ya. Bahasa Inggris tabula rasa, seperti kertas yang putih bersih. Nah, jadi tugas orang tua, tugas ayah dan ibu, tugas lingkungan untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pengalaman, untuk memberikan hikmat kepada mereka. Kalau bahasa Alkitab gamblang, saya minta maaf kepada anak-anak muda ya. Ini bahasa Alkitab, bukan bahasa saya. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 22, Perjanjian Lama, Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayat yang ke-15. Sekali lagi saya minta maaf pada orang-orang muda, ini bukan bahasa saya, ini bahasa kita. Ya, yang berbunyi demikian: kebodohan melekat pada hati orang muda. Gamblang sekali, jelas ya. Nah, kemudian tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, dari Adam sampai dengan Musa menulis kitab Ulangan tadi, itu kurang lebih 2500 tahun. Nah, kemudian dari ya Musa menulis 5 kitab itu sampai dengan Yesus, itu kurang lebih 1500 tahun. Jadi dari Adam sampai dengan Yesus itu 4000 tahun. Nah, kemudian dari zaman Yesus sampai ke John Locke itu 1600 tahun. Jadi lebih dari 3000 tahun. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab itu ditemukan oleh seorang ahli filsafat Inggris, bahwa sesungguhnya orang-orang muda itu sangat membutuhkan sesuatu dari orang-orang tua. Kalau Bapak Ibu dibaca di dalam Ayub pasal 12, saya 12, kita baca saja ya supaya aman ya. Ayub pasal 12, sebelum Mazmur Ayub ya. Ayub pasal 12 ayatnya yang ke-12. Ayub pasal 12 ayatnya yang ke-12, yang berbunyi demikian: konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Saya ulangi sekali lagi: konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebagai orang tua, kita seringkali minder keluarga. Kita seringkali merasa rendah diri. Anak saya SMA, anak saya sarjana, sementara saya S1 alias SD. Ini firman Allah, ini firman Tuhan, ini satu kebenaran bahwa hikmat itu ada pada orang tua. Nah, oleh sebab itu saya katakan, ya, supaya para orang tua jangan minder warga, jangan rendah diri. Hikmat dari Allah itu ada di dalam diri panjenengan semua. Jangan takut, jangan bingung. Yang keliru, betul kan? Dan maaf anak-anak muda, disuruh menghormati orang tua. Anak-anak muda semuanya tahu itu. Disuruh khotbah aja bisa, tapi prakteknya jauh panggang dari api. Ayo orang-orang muda, ingat ini firman Allah, ini firman Tuhan, ini satu kebenaran. Bagaimanapun juga mereka adalah orang tua. Mereka mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan ini tidak ditujukan kepada orang yang di luar Tuhan. Firman Allah ini ditujukan kepada umat pilihan Allah, termasuk kita semua yang ada di sini. Dan saran kepada orang tua, nasihat firman Tuhan kepada orang tua. Kita baca ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 dari pasal 12 itu tadi, ya. Maksud saya Amsal, ya, Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jangan putus asa para orang tua, maju terus. Ini perintah Alkitab, ini perintah Allah, ini perintah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, generasi sekarang ini dijajah oleh teknologi. Saya tidak jauh-jauh, ya, cucu saya yang umur 3 tahun tiba-tiba dia ngomong begini, jangan. Saya jadi mikir, dari mana dia dapat istilah itu? Padahal orang tuanya tidak pernah mengajar, kami tidak pernah mengajar. Ngomong yang aneh-aneh. Rupa-rupanya setelah saya selidiki, mereka dapat itu dari tontonan handphone. Hati-hati pada orang tua. Sekarang ini dari umur 3 tahun sampai dengan yang putih rambut seperti saya,
informasi-informasi yang tidak benar, yang tidak berguna, justru menjadi andalan di dalam hidup kita. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa Alkitab kan hendaklah kau mengajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Jadi tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali, terus-menerus berulang-ulang sampai kita hati. Ingat kalau firman Tuhan yang suruh, dia pasti menyertai para orang tua. Jangan takut, jangan bingung. Sekali lagi, teknologi menjadi momok di dalam kehidupan umat manusia di zaman akhir. Dari yang terbaik sampai yang terburuk itu ada di handphone. Kalau kita kurang-kurang memiliki putra putri kita, mereka akan hanyut. Ya. Saya mendengar cucu ini bukan dari mana? Ya dari handphone itu. Saya mengajak para orang tua, kita berdoa. Kita kuat di dalam Tuhan. Ayo, tuntun putra-putri kita. Dan Tuhan, Alkitab nyatakan ya, Tuhan nyatakan ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ingat Bapak Ibu, memori anak-anak kecil itu lebih permanen di dalam diri seseorang. Saya ingat ya, guru SD saya dulu, guru SMP, SMA saya ingat lagi bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia berperilaku. Jadi memorinya begitu kuat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Alkitab menjamin Bapak Ibu, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau firman Allah, kebenaran Allah itu terpatri di dalam kehidupan anak-anak muda, apapun yang terjadi, dia tidak menyimpang dari jalan yang telah ditentukan bagi mereka dalam kebenaran firman Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, saya katakan kepada kita, tidak cukup Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak-anak kita melalui pengajaran, melalui pendidikan, melalui doa. Tetapi ada yang paling penting Bapak Ibu, yang harus terpatri di dalam hidup kita, yang harus ada di dalam diri kita. Coba kita baca di dalam kitab Ulangan, kita kembali ke kitab Ulangan ya, pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu ke depanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini menjadi penting. Keteladanan orang tua. Maaf kalau saya ambil contoh ya. Kalau orang tuanya merokok, kira-kira anaknya seperti apa? Ada orang tua bilang begini, "Nak, tidak boleh merokok, tidak baik." Saya tanya pada orang tua, "Kenapa Bapak melarang dia merokok sementara Bapak merokok? Dia kan belum bisa cari duit." Ini alasan yang tidak rasional, Bapak Ibu. Kita melarang anak merokok karena tidak bisa nyari duit. Padahal kita tegas menyatakan kepada umat-umat pilihan Tuhan, mengapa kamu membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Di Yesaya 55 tertulis demikian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi keteladanan bagi kita sebagai orang tua ini menjadi penting. Apalagi kalau orang tua ribut, kelihatan anak. Kira-kira bagaimana tanggapan? Kok Papa memasakku seperti itu? Berarti saya juga tidak apa-apa. Nah, jadi lingkungan ini sangat menentukan Bapak Ibu. Hari esok anak-anak kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, anak-anak, ya, jangan meneladani yang tidak baik. Teladani yang baik, Bapak Ibu. Saya tidak membanggakan anak-anak saya kalau mereka pergi. Pak, saya pergi ke orang. Itu dilatih sejak kecil. Saya juga kalau pergi kemana-mana saya bilang sama mamanya, saya mau pergi ke A. Karena yang begini, yang kecil-kecil sebenarnya kita pelihara. Kemudian yang besar-besar kita juga pelihara. Maka apa yang tertulis di dalam Alkitab, kebenarannya menjadi milik putra-putri kita, dan mereka memiliki masa depan yang kilat gemilang. Nah, untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, ya, ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahan kajian bagi kita semua. Kalau ada yang keliru, ada yang salah di dalam kita membina anak kita, kita belum kenapa. Tapi kalau sudah betul, jangan mundur, maju terus. Nah, kemudian saya juga ingatkan kepada orang-orang muda, anak-anak, bahwa engkau lahir tidak membawa pengetahuan, non seperti kertas putih bersih. Apa yang disampaikan orang tua, lakukan itu dengan baik. Orang tua yang tidak mengenal Allah sekalipun
ayat yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir nanti Bapak dan Ibu baca di rumah ya. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 14 nanti baca di rumah. Ini berkatnya. Nah kemudian baca juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Kita baca saja ya yang 1 Petrus ini. 1 Petrus pasal 2 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia dengan huruf besar berarti Allah Yesus yang sudah, maksud saya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Surat Petrus yang pertama ini ya. Ini ditujukan antara lain ya para petobat pertama waktu khotbah Yesus di Yerusalem, dan mereka terpecah di Asia Kecil ya. Termasuk orang-orang yang bukan Yahudi. Ini luar biasa. Di sana dikatakan kamu bangsa yang terpilih, maksudnya yang dapat dipilih, imamat yang rajani, menjadi kerajaan iman. Bapak Ibu tahu siapa itu imam? Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi doa berkat kepada umat-umat Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita saksikan hari ini, Tuhan mau supaya kebenarannya terpatri di dalam hidup kita, sehingga kita dapat mencetak generasi masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Sehingga jemaat yang bisa berdiri, kita berdiri. Yang tidak bisa silakan duduk, tidak apa-apa. Kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kebenaran ini terbuterai dalam setiap hati kami, dan Tuhan berkenan memampukan kami sekalian untuk melakukannya dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami juga percaya Engkau tidak hanya hadir, tidak hanya berfirman kepada kami sekalian, tetapi pemulihan terjadi pagi hari ini. Untuk itu kami sahut, kami nyatakan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang terluka terbangun pagi hari ini. Berikut Bapa, yang dalam pergumulan Allah bersama-sama mereka untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan, sehingga mereka bergumulan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga terus berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Engkau bersama-sama mereka. Engkau menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka, sehingga hari ini ada kelepasan bagi mereka semua. Dan melalui karya besar Allah ini boleh menjadi satu kesaksian bagi mereka dan kami semua. Dan di lain kesempatan ada kesaksian yang hidup di tempat ini, yang membangun iman, yang membangun kekuatan, yang membangun motivasi, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dan melayani. Bapa, bangsa kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, agar sorak-sorai pujian penyembahan menggema di negara ini, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, Tuhan selamatkan pemerintahan yang ada sekarang ini. Tuhan selamatkan bangsa ini. Pakai semua denominasi gereja yang tersebar di seluruh persada Nusantara untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, sehingga kami sekalian dapat menyatakan kepada bangsa ini, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Engkaulah satu-satunya Allah yang memelihara kehidupan setiap orang, setiap umat manusia. Dan bangsa ini menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena Tuhan ada di sini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Selanjutnya saya silakan kepada worship leader. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Dan kasih Tuhan, saya minta saudari dia pimpin kita dalam doa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau membawakan kami di tempat ini Tuhan dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang terus mengalir ada dan nyata dalam hidup kami. Kau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan perpuluhan dan pembangunan. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi asap upaya yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu dan berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara kesulitan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pada tanggal 14 Mei 2026 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singer oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Apri Widani SPD, dan Ibu Ani Buntari SH. Pembicara dimakan oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Ibu Erni dan Ibu Anita Dia Restiani, operator LCD oleh Saudara Michael Jason Purba, penerima tamu oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Dia Restiani. Ibadah ini rencananya akan berada di luar gereja atau ibadah padang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan setelah ibadah ini. Kemudian hari Jumat ada ibadah doa, yaitu pada tanggal 15 Mei 2026 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Sunarsi, pemusiknya oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh Ibu Titin Sumani, operator LCD oleh Saudara Rangga Rakam. Ibadah dilaksanakan pada jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan di tempat ini pada tanggal 17 Mei 2026 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Dwi Sudari SE, singer oleh Bapak Ebdoni Handoko, Ibu Lucy Selin Daniel, dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Pembicara dimakan oleh Saudara PDM Antonius MPH, petugas persembahan oleh Bapak Emil Suryanto dan Bapak Purwanto, operator LCD oleh Saudara Rakam, penerima tamu oleh Bapak Lim Haian dan Ibu Titin Sumani. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang bersamaan, yaitu jam 8:30 pagi atau 8:30 waktu Indonesia Barat. Ada undangan untuk kita dari Perwil, dari Departemen Anak Betel Indonesia, Kolomsu, Kota Waringin Barat, Lamanda dan Sukamara. Pada hari Sabtu ada ibadah gabungan sekolah minggu di GBI Tani jam 3 sore dengan pembicara Ibu Armila Ukal. Nanti saya akan share undangannya di grup karena undangannya berupa file atau foto, nanti saya akan share di grup. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum ibadah kita akhiri, terlebih dahulu saya informasikan bahwa semua yang hadir di sini sekarang ini selesai ibadah jangan pulang, karena ada pertemuan sebentar ya, untuk membicarakan tentang pelaksanaan kebaktian padang. Jadi sekali lagi, semuanya yang ada di dalam gedung gereja ini supaya tidak pulang dulu, karena ada pertemuan singkat tentang pelaksanaan kebaktian padang. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan Yesus kemuliaan. Haleluya. Yesus
Dan kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, silakan